Panjang. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok UDP akan mendiskusikan mengenai arti, fungsi, kelebihan, dan kekurangan dari UDP itu sendiri. Sebelumnya kita perkenalan dulu aja ya, dimulai dari Ibu Ketua deh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007. Perkenalkan, nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 1917051003. Perkenalkan, nama saya Nopri Wiratama dengan NPM 1917051020. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar, NPM 1957051013. Perkenalkan, nama saya Adrian Septayoka, NPM 1917051043. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari UDP itu apa? Panjangan dari UDP itu User Datagram Protocol. Terus untuk definisinya ada yang mau ngejelasin? Saya izin menjelaskan, UDP itu merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer desain mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Ada pendapat lain? Atau ada yang mau ditanyakan mengenai definisi UDP? Saya mau nanya, Ya, silakan Jul. maksud dari tanpa perlu komunikasi awal itu bagaimana ya? Ya, kepada Melinda dipersilakan menjawab. Baik, izin menjawab. Jadi, UDP ini antara komputer pengirim dan komputer penerima pesan tidak perlu negosiasi lagi saat pertukaran data, karena data yang saling ditransfer tersebut telah sesuai dengan settingan UDP. Gimana Jul, apa udah jelas? Cukup jelas. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu fungsi dari UDP. Untuk fungsi yang pertama yaitu Bisa diandalkan untuk bertukar data. Yang kedua, pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Lalu yang keempat, jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Dan yang kelima yaitu tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Next yaitu kelebihan dari UDP. Ada yang bisa menyebutkan? Izin menjawab. Kelebihan UDP yaitu ada 3. Pertama, hanya membutuhkan resource kecil. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast. Yang ketiga, tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ditanyain nggak terkait kelebihan UDP? Saya mau nanya, Ya, Nop, silahkan. apa UDP hanya membutuhkan resource yang kecil? Ya, kepada Julpi, apa ingin menjawab? Atau ada yang lain ingin menjawab? Izin menjawab dari pertanyaan Nobri. Jadi resource itu sendiri kan adalah seluruh perangkat keras atau sebuah virtual system yang tersambung ke sebuah sistem. Karena karakteristik dari UDP ini hanya bisa mengirimkan data yang berukuran kecil dan juga tidak memperhatikan urutan dari pesan yang dikirim dalam urutan dari pesan yang dikirim, maka lalu lintas sistem tidak akan mengalami hambatan sehingga resource yang dibutuhkan itu kecil. Apa sudah jelas, Nopri? Sudah, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya kan? Ada yang ingin menyebutkan nggak apa aja kekurangan dari UDP ini? Saya deh. Ya, silakan An.
Kekurangan yang pertama yaitu tidak bisa melakukan buffering. Lalu kekurangan yang kedua tidak mendukung mekanisme flow control. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak bisa mengirim data yang ukurannya terlalu besar. Ada yang ingin ditambahkan atau ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, Melinda, silakan. Jadi mekanisme flow control itu seperti apa? Izin menjawab. Jadi flow control itu berguna sebagai pengawas terhadap jumlah data yang dikirimkan pada saat waktu yang secara terus-menerus. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa UDP tidak memperdulikan apakah pesan yang dikirimkan sudah sampai atau tidak. Jadi, yang nggak perlu pengawasan, maka itu tidak memiliki flow control. Apa sudah jelas, Mel? Cukup jelas. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, satu lagi. Iya, apa tuh, Mel? Contoh dari UDP ini seperti apa ya? Izin menjawab. Beberapa contoh dari UDP yaitu SunRPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Oke, udah jelas belum, Mel? Cukup jelas. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika tidak ada, masih ada? Cukup. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, akan saya simpulkan sekaligus sedikit menambahkan. UDP merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer desain mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal, atau biasa disebut dengan connectionless, di mana pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Sifatnya juga unreliable atau tidak andal, yang artinya pesan yang dikirim tanpa ada nomor urut. Jadi, pesan yang pertama kali dikirim belum tentu yang pertama kali diterima. UDP ini hanya bisa mengirimkan data berukuran kecil, sehingga pengiriman yang cepat dan juga bisa mengirimkan pesan secara broadcast, tetapi tidak memperdulikan apakah penerima telah menerima pesan tersebut atau belum. Dan apabila pesan yang dikirim hilang atau rusak, maka pesan tidak akan dikirim ulang. Sekian dari diskusi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya juga selaku moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.